Di kalangan orang-orang Tionghoa, kita ini taunya orang Hakka, orang Hokkien, orang Teochew, orang Kanton. Padahal loh guys, mereka semua itu satu suku, yaitu suku Han. Nah, terus kenapa kalau misalkan satu suku Han ada yang dibilang Hakka, Hokkien, Teochew, Kanton, dan lain-lain? Intan pernah bahas sejarah Hakka. Wah, sejarahnya Hakka ini meledak banget, yang nonton 340.000 lebih. Buat teman-teman yang pengen tahu sejarah Hakka, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Hokkien sejarahnya kayak gimana juga Intan pernah bahas. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Nah, sekarang giliran Intan ngebahas sejarahnya Tionghoa Kanton. Tionghoa Kanton ini di Indonesia itu lumayan banyak, meski nggak sebanyak Tionghoa Hakka atau Tionghoa Hokkien. Ada nggak nih Tionghoa Kanton yang nonton video ini? Jangan ngaku Tionghoa Kanton deh kalau belum tahu sejarahnya Tionghoa Kanton. Dajian ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis request video, pertanyaan, ataupun support yang Intan bacakan di video berikutnya. Juga kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, itu new release bulan ini ya, ini sudah available di Tokped sama Shopee sampai tanggal 14. Yuk buruan diorder, linknya Intan taruh di deskripsi. Okay, let's start! Kanton itu bahasa Inggris dari Kwangtung. Jadi secara harafiahnya Tionghoa Kanton itu suku Tionghoa yang tinggal di Kwangtung. Kalau cuma nama daerah, kenapa bahasa Kanton itu bisa beda dan bisa mendunia seperti itu? Film-film box office seperti Ip Man, Kung Fu Hustle, Once Upon a Time in China, God of Gamble, Police Story, itu semua pakai bahasa Kanton. Perlu teman-teman ketahui, Tionghoa Kanton itu punya sejarah sendiri. Secara genetik, garis keturunan bapaknya itu suku Han. Sedangkan garis keturunan ibunya itu penduduk asli Nanyue yang disebut suku Yue. Apa toh itu Nanyue? Apa toh itu suku Yue? Ceritanya kayak gini. Pada tahun 204 sebelum Masehi, Cao Tuo itu mendirikan kerajaan. Kerajaan itu dikasih nama Kerajaan Nanyue. Kerajaan Nanyue itu meliputi, kalau sekarang ini ya, namanya itu Kwangtung, Guangxi, dan Vietnam Utara, Tonkin. Jadi kerajaannya itu besar banget Nanyue itu. Nan artinya selatan. Ini kalau teman-teman lihat, daerahnya Kwangtung, Guangxi itu memang berada di selatan Tiongkok. Jadi secara harafiahnya Nanyue itu suku Yue yang tinggal di selatan. Pada tahun 111 sebelum Masehi, pada saat itu Tiongkok dikuasai oleh dinasti Han. Dinasti Han itu kaisarnya pada saat itu Kaisar Han Wuti. Kaisar Han Wuti itu melakukan serangan ke wilayah Nanyue tersebut sehingga kerajaan Nanyue runtuh. Wilayahnya Nanyue menjadi wilayahnya dinasti Han. Intan langsung lompat ke dinasti Tang. Pada saat dinasti Tang itu ada pemberontakan. Pemberontakan ini namanya pemberontakan Huang Chao. Pemberontakan ini adalah pemberontakan yang melumpuhkan dinasti Tang. Dinasti Tang yang begitu kuat beratus-ratus tahun, kena pemberontakan ini itu langsung mengalami kayak penurunan seperti itu. Karena memang sejak saat itu negara itu nggak aman, suku Han itu berbondong-bondong bermigrasi ke wilayah Liang Quang. Liang dua Quang, yaitu Kwangtung dan Guangxi. Jadi Liang Quang itu sebutannya Kwangtung dan Guangxi.
Nah, karena memang suku Han itu bermigrasi ke Liangkuang, di mana Liangkuang itu pakai bahasa Yue, yang sekarang dikenal dengan bahasa Kanton. Secara internasional ya, kalau orang Tiongkok masih menyebutnya Yue, tapi seluruh dunia nyebutnya itu bahasa Kanton. Karena Liangkuang itu bahasanya itu bahasa Yue itu, ya otomatis suku Han yang bermigrasi di sana harus beradaptasi. Mau nggak mau harus belajar bahasa Yue. Makanan Kanton itu juga sekarang itu disebutnya Ye Cai, tapi di Indonesia orang Kanton itu disebut Kunghu. Orang-orang Tiongkok sendiri itu masih menyebut daerah sekitaran Kanton itu dengan sebutan Yue. Jadi misalkan kayak gini ya, Surabaya itu deket sama kota kecil yaitu Gresik sama Sidoarjo. Nah, begitu juga Guangdong. Guangdong itu banyak berdekatan dengan kota-kota kecil yang enggak terkenal. Nah, karena orang Tiongkok itu daripada ribet-ribet ngapalin nama satu-satu, ya udah daerah sekitaran Guangdong itu disebutnya ya daerah Yue. Kenapa sih orang-orang itu banyak yang berimigrasi ke Liangkuang? Ya karena saat itu negara sedang kacau. Sedangkan Liangkuang itu negaranya dekat laut. Jadi kalau ada apa-apa bisa kabur. Selama menetap di Liangkuang, banyak suku Han yang menikah dengan suku Yue. Nah, keturunan mereka ini yang dinamakan Tionghoa Kanton. Guangzhou itu sejak zamannya dinasti Tang itu menjadi salah satu pelabuhan perdagangan internasional Tiongkok. Perdagangan internasional ya guys ya, jadi bisa dibayangkan banyak bule yang nangkring di sana. Ditambah lagi pada saat dinasti Qing, yaitu di tahun 1757. Kaisar Qianlong ini menyatakan bahwa di tahun berikutnya, yaitu tahun 1758, Guangzhou bakal menjadi satu-satunya pelabuhan Tiongkok yang diizinkan untuk pedagang asing. Mau nggak mau, bule-bule itu ya harus ngumpulnya di pelabuhan Guangzhou tersebut. Awalnya yang melakukan perdagangan di pelabuhan Guangzhou itu bule-bule Portugis. Bule-bule Portugis itu dibilangi ini namanya apa? Guangdong. Hah? Cantau. Ya udah, akhirnya dinamakan Cantau. Lah, kloter kedua itu bule-bule Inggris. Bule Inggris itu dengar dari bule Portugis. Ini kota namanya apa? Bule Portugis bilang, ini kota namanya Cantau. Apa? Canton. Nah, makanya sekarang Guangdong itu bahasa Inggrisnya Canton. Berasal dari pengucapan yang kacau, dari pengucapan dialek Guangzhou. Lah, sekarang kenapa ya bahasa Kanton itu kok jadi bahasa yang dipakai di Hong Kong dan Macau? Ada 4 alasan. Yang pertama, karena Guangdong itu memang lokasinya deket banget dengan Hong Kong dan Macau. Saking deketnya sampai sekarang itu ada jembatan antara Hong Kong dan Guangdong. Guangdong dan Macau juga deket, bisa dilalui naik mobil gitu bisa. Karena memang mereka itu masih sewilayah, bahasa yang mereka pakai memang sama, yaitu bahasa Canton. Yang kedua, pada saat terjadi perang candu, Hong Kong jadi punyanya Inggris, Macau jadi punyanya Portugis. Pada tahun 1895 terjadi pandemi di daerah Yinan. Karena pandemi tersebut banyak orang meninggal. Pandemi tersebut kok ternyata menyebar ke daerah Liangkuang. Sehingga penduduk Liangkuang pun itu berpondong-pondong bermigrasi ke wilayah terdekat, yaitu Hong Kong dan Macau. Jadi Hong Kong sama Macau itu mulai penuh dengan orang-orang dari Liangkuang. Pada abad ke-19 ini saat dinasti Qing ini berada di ambang kehancuran. Karena memang negara tidak aman, banyak orang yang bermigrasi ke daerah-daerah dekat laut seperti Liangkuang sama Fujian. Ada dari mereka itu yang menetap dulu di Liangkuang, nanti aja deh kalau memang negaranya aman, nggak sampai terjadi apa-apa, ya udah kita tetap tinggal di
Tiongkok ini. Tapi kalau nanti ada apa-apa baru kabur. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat wes daripada kita nunggu negara ada apa-apa, toh ini juga dalam kondisi bahaya, lebih baik kabur sekarang. Takutnya nanti kalau sudah terjadi chaos yang begitu besar, malah kita tidak sempat kabur, mati duluan. Ada yang berpikiran seperti itu. Sehingga ini menyebabkan Hong Kong dan Macau itu lebih dipenuhi lagi oleh orang-orang Canton. Sisanya ada yang menyebar ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia itu ada. Tionghoa Canton ini guys, dia itu lebih berani, lebih nekat daripada orang-orang Fujian yang sekarang itu kita sebut Tionghoa Hokkien. Karena orang-orang Canton ini itu oke lah ya, ada yang sampai traveling ke Asia Tenggara, tapi banyak juga loh dari mereka yang bermigrasi ke belahan bumi barat seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru. Meskipun di Indonesia ini lebih banyak Tionghoa Hokkien daripada Tionghoa Canton, tapi kalau yang menyebar sampai seluruh dunia itu lebih banyakan Tionghoa Canton. Yang keempat, pas zamannya Mao Zedong. Jadi Tiongkok sudah menjadi Republik Rakyat China ya guys ya. Mao Zedong itu sangat menggalakkan bahasa Mandarin sebagai bahasa nasional, sehingga bahasa lokal itu mulai tergeser. Orang-orang lebih memakai bahasa Mandarin daripada bahasa lokal. Kayak Intan ini ya, Intan ini 70% kalau komunikasi di rumah itu pakai bahasa Indonesia. 20% pakai bahasa Jawa, 10%-nya itu pakai bahasa yang nggak jelas. Bahasa Indo bukan, bahasa Jawa juga bukan. Jadi bahasa Jawa sebagai bahasa lokal itu cuman kepake 20%. Begitu juga yang terjadi di Tiongkok sana. Tapi Hong Kong dan Macau pada saat itu kan bukan punyanya Tiongkok. Hong Kong punyanya Inggris, Macau punyanya Portugis. Jadi meskipun Mao Zedong itu bilang harus pakai bahasa Mandarin, orang Hong Kong, orang Macau mah ya bodoh amat lah, wong bukan miliknya Tiongkok kok. Mereka tetap masih pakai bahasa Kanton. Itu tadi sejarahnya Tionghoa Kanton itu kayak gimana dan kenapa bahasa Kanton itu juga populer di dunia. Sebelum mengakhiri video ini, Intan mau ngasih tahu teman-teman, di Indonesia itu ada Perwagusi, Persatuan Warga Kwantong seluruh Indonesia. Ini komunitas kalau mau kumpul-kumpul sesama Tionghoa Kanton. Yuk teman-teman Perwagusi, barangkali nonton video Intan bisa di komen kalau ada teman-teman yang kepingin bergabung itu menghubunginya kemana. Di Balikpapan itu juga ada jalan namanya Jalan Kilat yang disebut juga Kampung Losikai. Itu adalah kampung yang banyak Tionghoa Kanton juga. Teman-teman tahu perusahaan Kawan Lama? Perusahaan Kawan Lama itu perusahaan yang punya anak cabang Ace Hardware, Crispo, itu juga yang punya itu Tionghoa Kanton. Bakmi GM, bakmi Gajah Mada, ini bakmi elit ini, biasanya ada di mall-mall yang elit juga. Itu juga yang punya orang Kanton. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau berdiskusi seperti biasa, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.